Rimba sekolah. Aku tinggal bersama Frank selama 2 bulan. Di situ aku belajar bahasa Inggris. Tetapi aku tidak bahagia. Ketegangan-ketegangan batin mendorongku untuk pergi. Pada minggu pertama Frank mendaftarkan aku di kelas 10. Sederajat SMP kelas 3. Murid-muridnya hampir semua orang negro dari Puerto Rico. Sekolah itu lebih menyerupai panti asuhan daripada sekolah umum. Guru-guru dan pengurus sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memelihara ketertiban daripada mengerjakan pelajaran sekolah. Itu merupakan tempat perkelahian, kemesuman, dan permusuhan yang terus-menerus terhadap orang-orang yang berkuasa. Di Brooklyn, setiap sekolah lanjutan paling sedikit ada 2 atau 3 gerombolan geng. Geng-geng ini terdiri dari pemuda dan pemudi yang tinggal di daerah lingkungan tertentu. Kadang-kadang geng-geng ini saling bermusuhan, sehingga menimbulkan perkelahian apabila dikelompokkan bersama dalam satu kelas. Ini merupakan pengalaman baru bagiku. Setiap hari di sekolah selalu ada perkelahian di depan kelas-kelas atau di dalam salah satu kelas. Pada saat-saat seperti itu, sambil gemetar ketakutan, aku berdiri menempel tembok. Takut kalau anak yang lebih besar akan memukulku. Seusai sekolah selalu ada perkelahian di halaman. Dan biasanya ada seseorang yang ditinggalkan dalam keadaan berdarah. Frank mengingatkan aku agar jangan keluar pada malam hari. Geng-geng itu, Nicky, geng-geng itu akan membunuhmu. Mereka berpetualang seperti kawanan serigala pada malam hari. Mereka membunuh siapa saja yang asing bagi mereka di jalan-jalan. Ia menasihati aku agar langsung pulang setiap siang dan tinggal di apartemen, menjauhi geng-geng itu. Tak lama kemudian aku tahu bahwa bukan geng-geng itu saja yang harus kutakuti. Ada juga kumpulan orang-orang kecil. Kumpulan ini terdiri dari anak-anak berumur 9 dan 10 tahun yang berkelana di jalan-jalan pada siang dan petang hari atau bermain-main di depan tempat tinggal mereka di perkampungan yang miskin dan kotor. Pengalamanku yang pertama dengan gerombolan orang-orang kecil ini yaitu ketika aku pulang sekolah pada minggu pertama itu. Satu gerombolan yang terdiri dari kira-kira 10 anak. Umurnya 8 sampai 10 tahun. Dengan tiba-tiba lari keluar dari sebuah pintu dan melanggarku di trotoar. Hei, anak-anak, hati-hatilah kalau berjalan. Seseorang dari anak-anak itu menoleh dan berkata, "Persetan." Lainnya lagi merangkak di belakangku dan berlutut. Dan tahu-tahu aku sudah terlentang di trotoar. Aku berusaha untuk berdiri, tetapi anak lain mencengkram kakiku dan mulai menariknya. Mereka berteriak-teriak serta tertawa gelak. Aku jadi marah sekali. Kupukul roboh salah seorang yang terdekat. Sesaat kemudian terdengar jeritan seorang wanita. Aku menengadah, lalu melihat ia mencondongkan badannya dari jendela di tingkat kedua. "Jangan mengganggu anakku, kau anak sialan, nanti kubunuh kau." Saat itu aku memang cuma punya keinginan untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tetapi anak-anak lain mendatangiku. Ada yang melemparku dengan botol Coca-Cola. Botol itu pecah di trotoar di samping bahuku dan kacanya semburat ke mukaku. Wanita itu memekik lebih keras lagi. "Hei, jangan kau ganggu anak-anakku. Tolong, tolong, ia membunuh anakku." Tiba-tiba seorang wanita lain muncul dari sebuah pintu dengan membawa sapu. Wanita itu gemuk sekali. Ia lari terhuyung-huyung dan wajahnya tampak kejam sekali. Ia memasuki kelompok anak-anak itu sambil mengangkat sapunya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Aku berguling, mencoba menghindar. Tetapi sekuat tenaga ia memukul punggungku dengan sapu itu. Aku membalik dan ia memukulku lagi di kepala. Ia menjerit dan tiba-tiba aku menyadari bahwa beberapa wanita mengeluarkan kepala dari jendelanya masing-masing dan memekik-mekik memanggil polisi. Sebelum aku sempat bangkit untuk melarikan diri, wanita itu telah memukulku untuk ketiga kalinya.
Kudengar dia berteriak di belakangku. Kalau kau sampai datang lagi ke sini dan mengganggu anak-anak kami, kubunuh kau. Keesokan harinya aku pulang sekolah lewat jalan lain. Seminggu kemudian aku mengalami bentrokan yang pertama dengan sebuah geng. Aku agak lambat pulang sekolah dan berjalan pelan-pelan di sekitar sebuah taman, melihat seorang laki-laki dengan burung kakatuanya yang bisa berbicara. Aku melompat-lompat mengintari orang itu sambil tertawa-tawa dan berbicara dengan burungnya. Tetapi mendadak orang itu menjadi panik. Kakatua itu didekapnya ke dada dan berbalik meninggalkan tempat itu. Aku menoleh. Kira-kira 15 pemuda berdiri di belakangku membentuk setengah lingkaran. Mereka bukan orang-orang kecil, mereka orang besar. Hampir semua lebih besar daripada diriku. Cepat-cepat mereka melingkari aku dan seorang bertanya, "Hei anak kecil, apa yang kau tertawakan?" Aku menunjuk pada orang yang membawa kakak tua yang bergegas meninggalkan taman. Aku menertawai burung aneh itu. "Begitu, kau tinggal di sekitar sini?" Anak berwajah bengis itu ganti bertanya. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan aku mulai gagap. Aku tinggal bersama kakakku di ujung jalan ini." Pikirmu semudah itu kau memasuki taman kami dan tertawa-tawa seperti seekor dubuk. Hanya karena kau tinggal di ujung jalan itu. Begitu ya? Taman ini daerah geng Bishop tahu. Kami tidak mengizinkan orang yang tidak kenal berada di daerah kami. Apalagi orang yang tertawa-tawa seperti dubuk. Aku melirik ke sekelilingku dan menyadari bahwa mereka itu bersungguh-sungguh. Sebelum aku dapat menjawab, anak yang berwajah bengis itu mencabut pisau lipat dari sakunya. Ketika ia menekan tombolnya, tampaklah mata pisau yang berkilau-kilauan. Panjangnya kira-kira 17 cm. "Tahu apa yang akan kau lakukan?" katanya. "Aku akan menggorok ke batang lehermu. Biar darah meleleh seperti binatang yang suaranya kau tirukan itu." "Jangan," gugupku. "Apa salahku? Mengapa kau mau menggorokku?" "Sebab aku tidak suka tampangmu. Itu sebabnya," katanya. Ia mengarahkan pisau itu ke perutku dan maju mendekatiku. Anggota lain, seorang remaja yang jangkung berkulit hitam, angkat bicara. "Sudahlah, biarkan dia. Anak ini baru datang dari Puerto Rico. Ia belum tahu apa-apa." Anak yang bengis itu mundur, tapi masih mengejek. "Baiklah. Tapi pada suatu hari dia akan tahu. Lebih baik ia menjauhi daerah Bishop ini." Mereka membalik dan pergi. Aku pulang tergesa-gesa dan sepanjang sisa sore itu aku merenungi kejadian tadi. Keesokan harinya ternyata beberapa anak di sekolah sudah mendengar tentang peristiwa di taman itu. Kudengar bahwa anak berwajah bengis yang membawa pisau itu bernama Roberto. Siang itu kami mendapat pendidikan jasmani. Sewaktu kami bermain baseball, Roberto dengan sengaja menabrakku sampai jatuh. Anak-anak yang lain semuanya mulai berteriak-teriak. "Lawan saja dia, Niki. Serang dia. Tunjukkan kalau dia nggak bisa apa-apa tanpa pisau. Ayo Niki, kami menyokongmu. Hantam dia." Aku berdiri dan mengebaskan debu dari badanku. "Baik," kataku. "Coba tunjukkan kejempolanmu dalam bertinju." Kami mengambil ancang-ancang. Anak-anak lain berbentuk lingkaran besar mengelilingi kami. Kudengar teriakan-teriakan. "Hantam! Hantam!" Agaknya semakin banyak anak-anak yang mengintari kami. Roberto menyeringai sebab aku mengambil sikap petinju yang tradisional. Kedua tanganku kuangkat di depan mukaku. Ia membungkuk dan dengan gaya yang kaku ia ikut-ikut mengangkat tangannya di depan mukanya juga. Nyata sekali bahwa ia tidak biasa berkelahi dengan cara begini. Aku menari-nari, mendekat, dan sebelum dia sempat bergerak kulayangkan tinju kiriku. Darah menyembur dari hidungnya. Ia mundur, kaget. Aku bergerak, mendekat lagi. Tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dan menyeruduk. Aku jatuh terlentang. Aku berusaha berdiri, tetapi dia menyepakku dengan sepatunya. Aku berguling, ia melompat ke atas punggungku dan menarik kepalaku ke belakang. Lalu dengan sengaja menekan jarinya ke dalam mataku. Aku menyangka anak-anak lain tentu akan turun tangan untuk menolongku. Tetapi mereka hanya berdiri dan berteriak-teriak. Aku tidak pandai berkelahi cara begini. Aku biasa berkelahi menurut peraturan adu tinju.
Tetapi aku tahu bahwa anak ini akan membunuhku jika aku tidak berbuat sesuatu. Maka aku meraih ke atas dan menarik tangannya, lepas dari mataku, lalu menggigit jarinya keras-keras. Ia berteriak kesakitan dan terjatuh dari punggungku. Aku melompat dan mengambil sikap petinju lagi. Pelan-pelan ia berdiri sambil memegangi tangannya yang luka. Kudekati dia dan 2 kali kutinju mukanya. Ia kesakitan. Kudekati lagi, tapi tiba-tiba ia merangkul pinggangku dan memiting kedua lenganku pada pinggangku. Berulang kali ia membenturkan kepalanya pada mukaku. Rasanya seolah-olah dipukul dengan palu besar. Hidungku berdarah. Aku tak dapat melihat karena menahan sakit. Akhirnya ia melepaskan aku dan melayangkan tinjunya 2 kali sampai aku terjatuh. Di halaman sekolah itu, aku ditendang sekali lagi sebelum seorang guru tiba dan menarik dia ke samping. Malam itu ketika aku pulang, Frank memarahiku. Mereka akan membunuhmu, Nicky. Sudah kukatakan, hindari geng-geng itu. Mereka akan membunuhmu. Mukaku penuh luka-luka. Rasanya hidungku patah. Tapi aku tahu, mulai sekarang tak seorang pun yang akan bisa mengakali aku lagi. Aku dapat berkelahi sekotor mereka. Dan bahkan lebih dari itu. Lain kali aku akan siap. Kesempatan berikutnya tiba beberapa minggu kemudian. Sekolah sudah usai, aku berjalan menuju pintu. Aku tahu ada beberapa anak mengikuti di belakangku. Aku melirik ke belakang, 5 pemuda negro dan seorang anak perempuan. Aku tahu bahwa antara anak-anak Puerto Rico dan anak-anak negro beberapa kali terjadi perkelahian yang sengit. Aku berjalan lebih cepat, tetapi rupa-rupanya mereka juga mempercepat langkah. Aku melalui pintu keluar dan berjalan menuju jalan besar. Anak-anak negro itu menyusulku dan salah seorang yang besar mendorongku ke tembok. Buku-buku berjatuhan. Seorang anak lain menyepaknya dari trotoar beton ke selokan kecil yang kotor air. Aku menoleh kiri dan kanan, tetapi tak seorang pun yang dapat kumintai pertolongan. Sedang apa kau di daerah ini, anak ingusan? Tanya anak besar itu. Tidak tahukah kau bahwa ini daerah kami? Hai, ini milik sekolah, bukan milik suatu geng, kataku. Jangan berlagak sok, anak kecil, aku tidak senang padamu. Tangannya ditekankan pada dadaku sehingga aku terhimpit pada tembok. Ku dengar bunyi ceklik, tentu itu bunyi pisau lipat otomatis. Hampir semua anak lelaki belasan tahun membawa pisau. Mereka lebih senang membawa pisau lipat otomatis. Pisau itu mempunyai per. Apabila tombol kecilnya ditekan, maka sebuah per yang kuat terlepas, mata pisaunya mencuat keluar. Anak besar itu mengacungkan pisaunya ke dadaku, mencungkil-cungkil kancing kemejaku dengan ujung pisau yang tajam itu. Tahu apa yang akan kulakukan, anak sombong? Katanya. Kau anak baru di sekolah ini, dan semua anak baru harus mengupahi kami jika ingin terlindung. Bagus bukan? Bayar kami 25 sen sehari. Pasti tak seorang pun akan mengganggumu lagi. Seorang anak lain terkekeh dan berkata, iya, dan pasti kami juga tak akan mengganggumu. Anak-anak lain tertawa. Begitu, apa jaminannya kau tidak akan melanggar janji, tanyaku. Tak ada jaminan. Pokoknya kau harus memberi uang itu pada kami. Jika tidak, kau akan dibunuh, jawabnya. Baik, lebih baik kau bunuh saja aku sekarang. Sebab jika tidak, aku akan kembali dan membunuh kamu masing-masing. Aku bisa melihat bahwa anak-anak yang lain sedikit takut. Anak besar yang memegang pisau di depan dadaku itu menyangka bahwa aku biasa memakai tangan kanan. Sebab itu ia tidak siap sama sekali ketika tangan kiriku bergerak. Kupilin tangannya menjauh dariku. Lalu kebukuk tangannya di punggungku. Ia melepaskan pisaunya dan aku menyambarnya dari lantai. Pisau itu terasa cocok di tanganku. Kutekan ujungnya di sisi lehernya sampai kulitnya melekuk ke dalam. Tapi tidak sampai tertusuk. Aku mendorong mukanya ke tembok dengan pisau di bawah telinganya. Anak perempuan itu mulai memekik takut kalau aku akan membunuhnya. Aku menoleh kepadanya dan berkata, aku tahu siapa kau. Aku tahu rumahmu. Malam ini aku akan ke sana dan membunuhmu. Mau? Ia memekik lebih keras dan mencengkam seorang anak laki-laki lainnya sambil menghelanya. Pergi, lari, jeritnya. Dia gila, lari. Mereka lari, termasuk anak besar yang tadi kuhimpit ke tembok. Aku biarkan dia pergi karena aku tahu bahwa mereka bisa juga membunuhku jika memang mau. Kuambil buku-buku yang telah menjadi kotor dan coba membersihkannya. Pisau itu masih ada di tanganku. Agak lama aku berdiri diam di situ menutup dan membuka pisau. Ini pertama kalinya aku memegang pisau lipat otomatis. Aku menyukainya.
Kumasukkan pisau itu ke dalam saku jaket, kemudian berjalan pulang. Mulai saat itu, pikirku sebaiknya mereka berpikir dulu sebelum mencoba bergulat dengan Niki. Segera tersebar berita bahwa aku seorang yang harus disegani. Dengan demikian aku menjadi sasaran bagi siapa saja yang ingin berkelahi. Aku segera menyadari bahwa tak lama lagi akan terjadi sesuatu yang dahsyat, tetapi aku siap siaga untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Kejadian yang mengejutkan terjadi waktu aku baru 2 bulan bersekolah. Guru baru menyuruh semua tenang dan mulai mengabsen. Seorang anak laki-laki negro datang terlambat. Ia masuk sambil melenggang, bergoyang pinggul dan tertawa. Seorang gadis Puerto Rico yang manis duduk di baris belakang. Pemuda ini membungkuk dan mencium samping lehernya. Si gadis mengelak lalu duduk tegak di bangkunya. Pemuda itu berputar ke depannya dan mencium mulutnya, seraya meraba buah dada si gadis. Gadis itu meloncat dari tempat duduknya dan menjerit. Pemuda-pemuda lainnya dalam kelas itu tertawa dan berteriak-teriak. Bagus, ayo terus. Aku melirik ibu guru. Ia melangkah menuju ke tempat gadis itu. Tetapi seorang pemuda yang tinggi besar berdiri menghalanginya dan berkata, ibu guru kan tidak bermaksud menghalangi kesenangannya, bukan? Guru itu hanya memandang pemuda yang lebih tinggi daripadanya. Ia mundur kembali ke mejanya, sementara anak-anak lain terbahak-bahak kegirangan. Saat itu si pemuda telah semakin berani mengganggu gadis yang malang itu. Gadis itu menjerit-jerit sambil berusaha melepaskan diri. Akhirnya pemuda itu berhenti dan duduk di bangkunya. Tak perlu susah-susah begitu, katanya kepada seluruh kelas. Nanti malam dia akan tunduk padaku. Aku mendengar ibu guru mendehem, lalu mulai mengabsen. Sesuatu mendorongku untuk bertindak. Aku berdiri dan berjalan ke bagian belakang ruangan itu. Gadis itu sudah duduk kembali di bangkunya, dan ia terisak-isak sementara guru mengabsen terus. Dari belakang aku mendekati anak laki-laki itu yang duduk di bangkunya sedang membersihkan kuku. Kurai sebuah kursi kayu yang berat dari deretan belakang. Hei, lihat aku punya sesuatu bagimu. Begitu dia menoleh ke belakang, kursi yang berat itu kuhempaskan di kepalanya. Ia pingsan, sementara darah mengucur dari luka yang dalam di kepalanya. Ibu guru lari keluar dan saat kemudian kembali bersama kepala sekolah. Kepala sekolah mencengkram lenganku dan menghalaku ke kantor. Sementara ia menelpon sebuah ambulans serta meminta seseorang mengurus anak yang terluka itu. Kemudian ia berpaling padaku. Ia memberitahukan bahwa laporan yang didengarnya tentang diriku selama 2 bulan terakhir ini melulu menyangkut kerusuhan dan kekacauan. Setelah itu ia minta keterangan tentang peristiwa yang terjadi di kelas. Aku ceritakan kepadanya persis seperti apa yang terjadi. Aku ceritakan juga bahwa anak itu mempergunakan kesempatan untuk mengganggu gadis perempuan Puerto Rico. Dan bahwa ibu guru tidak mengambil tindakan apa-apa untuk menghentikannya. Sebab itu aku membela gadis itu. Pada waktu aku berbicara, aku dapat melihat wajahnya menjadi merah padam. Akhirnya ia berdiri dan berkata, "Baik, aku sudah jemu dengan segala bentuk perkelahian di sini. Kalian menyangka bisa berbuat sekehendak hatimu di sekolah ini. Sama seperti yang kalian lakukan di jalan-jalan. Aku rasa sudah waktunya aku mulai memberi peringatan. Mungkin dengan begitu mereka akan mulai mengindahkan peraturan-peraturan sekolah ini. Aku tidak sudi duduk di sini hari lepas hari, hanya untuk mendengarkan kalian mencari-cari alasan membebaskan diri dari tuduhan saling ingin membunuh. Aku akan memanggil polisi." Aku terhentak berdiri. "Pak, polisi akan menjebloskan aku dalam penjara." "Ya, mudah-mudahan begitu," kata kepala sekolah itu. "Kalau polisi berbuat demikian, sekurang-kurangnya bajingan-bajingan di sekolah ini akan belajar menghargai guru-guru dan peraturan sekolah." "Silakan Bapak panggil polisi," kataku, sambil berjalan mundur ke pintu dengan gemetar, karena takut dan marah. "Tapi apabila aku sudah keluar dari penjara, aku akan kembali, dan suatu hari bila Bapak sendirian, aku akan membunuhmu." Gigi-gigiku gemeretak selagi aku berkata-kata. Kepala sekolah itu menjadi pucat. Ia terdiam, berpikir sebentar. "Baiklah Cruz, kali ini kau kumaafkan. Tetapi aku sama sekali tidak mau melihatmu di sekitar sekolah sini lagi. Aku tidak peduli kemana kau pergi, tetapi jangan kau tunjukkan lagi mukamu di sini. Aku minta kau lari, tinggalkan tempat ini, dan jangan berhenti sebelum kau hilang dari pandangan mataku. Mengerti?" "Aku mengerti." Ku tinggalkan tempat itu. Aku lari.